Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, host cantik Bisikan Dara. Di balik wajan panas dan aroma gorengan yang menggoda, ada rahasia gelap yang tak diketahui siapapun. Seorang pedagang lari setiap hari, tapi ia tak sadar dagangannya bukan sekadar tahu isi dan bakwan. Ia telah menjual lebih dari itu. Ia menjual jiwanya. Inilah kisah nyata yang mengingatkan kita bahwa tidak semua rezeki datang dari jalan yang halal, dan azab bisa datang lewat hal yang paling tak kita duga. Selamat mendengarkan. Suara azan maghrib menggema di kejauhan. Asap putih menari-nari dari wajan besar. Di tengah keramaian kampung kecil di pinggiran kota ada sebuah lapak sederhana berwarna biru. Bukan bangunannya yang menarik perhatian, tapi bau gorengannya yang menguar tajam, menggoda siapapun yang lewat. Namanya lapak Mang Rohim. Lapak itu tak pernah sepi, bahkan saat hujan sekalipun. Orang-orang datang bergantian, mengantre dengan sabar meski hanya untuk sepotong tempe mendoan atau tahu isi. Entah kenapa gorengan di sana rasanya berbeda, lebih gurih, lebih renyah, dan konon bisa bikin ketagihan. Namun ada yang tak biasa. Seorang anak kecil seusia kelas 3 SD mendadak mimisan usai menyantap satu tusuk gorengan. Ibunya, Bu Ratna, mengira anaknya kepanasan. Tapi anehnya, kejadian itu berulang selama 3 hari berturut-turut. Dan hanya terjadi setelah sang anak makan dari lapak yang sama. Di sisi lain, seorang pria muda yang biasa membeli gorengan seusai pulang kerja bercerita kepada warga lain bahwa ia pernah melihat bayangan hitam berdiri di balik wajan. Bayangan itu bergerak seolah sedang membalik tahu goreng, padahal saat ia menoleh, hanya Mang Rohim saja yang tampak berdiri seorang diri di sana. Kabar seperti ini mulai menyebar pelan-pelan. Tidak meledak, tapi cukup membuat beberapa warga mulai bertanya-tanya. Salah satu warga iseng memasang kamera kecil di seberang jalan mengarah langsung ke lapak gorengan itu. Niatnya cuma ingin membuktikan bahwa semua hanyalah sugesti. Tapi hasil rekaman semalaman membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam video itu terlihat Mang Rohim sibuk membungkus pesanan, sementara gorengan di wajan tetap terbalik sempurna, seolah ada tangan tak kasat mata yang membantu. Di satu bagian rekaman, asap wajan membentuk wajah samar dengan mata menyala merah dan hanya muncul saat Mang Rohim sedang membelakangi wajan. Malamnya, saat semua warga telah kembali ke rumah masing-masing, lampu di rumah Mang Rohim masih menyala redup. Ia duduk sendirian di dapur, memandangi sebuah piring tua yang terletak di bawah rak kayu. Piring itu berisi serpihan bunga, 2 lembar uang kuno, dan cairan pekat berwarna kehitaman yang menyerupai minyak goreng bekas. Wajah Mang Rohim datar, nyaris tanpa ekspresi. Ia menyentuh cairan itu perlahan sambil bergumam pelan dengan bahasa yang tak dipahami. Lidahnya seperti melafalkan sesuatu yang tidak biasa. Mantra yang terdengar seperti campuran bahasa Sunda kuno dan Arab. Tak jauh dari situ, seekor kucing hitam duduk menghadap pintu dapur yang terbuka. Matanya menatap tajam ke arah bayangan di pojok ruangan. Tak mengeong, tak bergerak. Keesokan harinya, Bu Yati, tetangga sebelah, beranikan diri datang. Dengan nada hati-hati, ia bertanya, "Rohim, ini cuma tanya ya, kamu pakai kemenyan malam-malam buat apa sih?" Mang Rohim menoleh, lalu tersenyum tipis. "Gak ada apa-apa, Bu. Mungkin cuma angin yang bawa bau. Kadang-kadang orang suka salah cium." Bu Yati tak membalas, tapi saat pulang ia merasa hawa dingin menempel di tengkuk lehernya, meski hari itu matahari bersinar terang. Malam menjelang.
Di dapur kecilnya, Mang Rohim kembali berdiri menghadap piring sesajen. Tiba-tiba minyak dalam wajan besar mulai berdesi sendiri meski belum dinyalakan kompor. Suara seperti bisikan mulai terdengar pelan, mengambang di udara. Sudah banyak yang kau beri makan, tapi malam besok harus ada yang berbeda. Mang Rohim menunduk, seolah mengerti. Tapi dari luar jendela, tampak bayangan hitam besar berdiri mengawasi, diam-diam menanti. Gorengan yang laris belum tentu berkah. Kadang justru itulah jalan pembuka azab yang dahsyat. Bayangan hitam itu terus berdiri diam di balik jendela, mengawasi Mang Rohim yang masih membisu di depan sesajennya. Angin dingin menelusuk masuk dari celah-celah ventilasi, membawa aroma kemenyan yang semakin tajam menusuk hidung. Tak ada cahaya lain kecuali nyala redup lampu minyak di sudut dapur yang berkedip pelan, seakan takut padam. Mang Rohim menatap kosong kecairan hitam di mangkuk tua. Bibirnya bergerak nyaris tak terdengar, seperti mengulang janji yang pernah ia ucapkan di malam yang sunyi, di tempat yang jauh dari keramaian manusia. Beberapa bulan lalu, kondisi Mang Rohim sangat berbeda. Ia duduk termenung di emperan rumah, dagangannya tak tersentuh hingga maghrib. Tepung menggumpal, minyak dingin, dan plastik pembungkus masih utuh. Istrinya, Bu Amah, hanya bisa mengeluh pelan sambil menyapu halaman, tak tega tapi tak punya pilihan. Di tengah putus asa itu, datanglah seseorang. Seorang lelaki tua dengan pakaian kumal dan aroma tanah basah. Ia dikenal warga sebagai Abah Satar, orang pintar yang tinggal di ujung hutan kecil. Tak banyak bicara, tapi sering terlihat mondar-mandir saat malam datang. Kalau kamu ingin daganganmu diburu orang, kamu butuh bantuan yang mau bantu, kata Abah Satar saat pertama kali mereka bertemu di jalan setapak yang sepi. Mang Rohim tak menjawab saat itu. Tapi malam harinya, ia melangkah dengan kaki gemetar ke gubuk kecil di tengah rimunya pohon bambu. Abah Satar sudah menunggu, duduk bersila di atas tikar lusuh, dikelilingi botol-botol kaca berisi cairan hitam, merah dan kuning. Sediakan minyak goreng di baskom tanah liat, letakkan di bawah ranjangmu. Jangan tidur sebelum mendengar bisikan. Kalau dia sudah datang, biarkan dia tahu kau bersedia bekerja sama, ucap Abah Satar sambil menyerahkan sehelai kertas bertuliskan simbol-simbol aneh. Mang Rohim tak menjawab saat itu. Tapi malam harinya, ia melangkah dengan kaki gemetar ke gubuk kecil di tengah rimbunya pohon bambu. Abah Satar sudah menunggu, duduk bersila di atas tikar lusuh, dikelilingi botol-botol kaca berisi cairan hitam, merah, dan kuning. Keesokan paginya, untuk pertama kali setelah berbulan-bulan sepi, pembeli datang bahkan sebelum ia buka lapak. Satu persatu berdatangan seperti semut menemukan gula. Mereka tersenyum, memuji rasa gorengannya. Padahal ia tidak mengubah resep apapun, tidak menambah bumbu, tidak mengurangi minyak. Tapi ada sesuatu yang membuat orang-orang datang dan terus kembali. Bu Amah sempat bertanya, "Kok bisa rame, Kang? Padahal semalam abang gak semangat sama sekali." Mang Rohim hanya menjawab singkat, "Mungkin memang sudah rezekinya." Tapi bukan semua orang senang melihat perubahan ini. Seorang ustadz muda yang baru pindah ke kampung itu merasa ada hawa ganjil tiap kali lewat depan lapak. Ada hawa panas, tapi bukan dari kompor, ucapnya pada salah satu warga.
Sayangnya, tak banyak yang percaya. Mereka lebih sibuk menikmati gorengan murah dan enak. Mang Rohim tahu waktunya akan tiba. Makhluk itu akan menagih, dan malam nanti ia harus menyediakan sesuatu yang lebih dari sekadar minyak dan bunga. Langkah kakinya semakin berat. Ia tidak bisa tidur. Dalam tidurnya, sosok tinggi berselubung asap sering datang, menempelkan tangan ke wajahnya, membisikkan kata-kata asing yang membuat lehernya terasa tercekak saat bangun. Tangannya gemetar saat menakar tepung, tapi wajahnya tetap datar saat melayani pembeli. Di dalam dirinya ada dua suara yang kini terus bersautan. Satu mengingatkan untuk berhenti, yang lain mengancam jika ia berhenti. Dan malam ini permintaan baru telah datang. "Beri kami darah," kata suara itu dalam bisik yang menusuk dari balik telinga. Keuntungan besar tak datang cuma-cuma. Setiap koin yang masuk ada harga yang harus dibayar. Suaranya tak terdengar dari luar, tapi menggema keras di dalam kepalanya sendiri. Malam itu, udara di dapurnya tak hanya panas dari minyak yang terus ia panaskan, melainkan karena kehadiran sesuatu yang tak tampak tapi nyata. Mang Rohim berdiri mematung, wajahnya berkeringat, meski angin malam bertiup pelan dari jendela. Tepat di sebelah wajan, satu tusuk gorengan tergeletak sendiri, tak disentuh siapapun. Tapi perlahan ia tergeser ke tepi meja, seolah ada tangan tak kasat mata yang hendak mengambilnya. Keesokan malam, kejadian aneh kembali terjadi. Seperti biasa, pembeli datang silih berganti. Namun menjelang Isya, seorang perempuan muda mendekat. Rambutnya panjang terurai, wajahnya tertutup kerudung tipis, namun tak pernah memperlihatkan mata. Ia berdiri diam, tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menunjuk satu jenis gorengan, tahu isi. Mang Rohim langsung menyodorkan tusuk tahu yang sudah siap. Perempuan itu mengambilnya pelan, lalu berbalik, tanpa membayar, tanpa menyapa, tanpa suara langkah. Beberapa warga yang duduk tak jauh dari lapak memperhatikan. "Perempuan itu aneh ya, kayak gak nginjek tanah," bisik salah satu dari mereka. Yang lain hanya mengangguk pelan, tapi buru-buru mengalihkan pandangan. Kejadian itu tak hanya terjadi sekali, tapi setiap malam, selalu saat menjelang lapak hendak ditutup. Perempuan yang sama datang hanya untuk mengambil satu tusuk tahu isi, lalu menghilang di gelapnya gang. Karena penasaran, seorang remaja tetangga yang suka utak-atik kamera kembali memasang CCTV tersembunyi. Kali ini sudutnya lebih tajam, menghadap langsung ke tempat pelanggan biasa berdiri. Hasil rekamannya membuat jantungnya nyaris berhenti. Pada detik ketika perempuan itu datang, bayangannya tak terlihat. Saat Mang Rohim menyerahkan gorengan, tangan Mang Rohim tampak menggantung di udara, seperti memberikan sesuatu ke kekosongan. Tahu isi itu lalu mengambang sendiri selama 3 detik. Kemudian hilang. Dan yang paling mengerikan, di saat tahu isi itu melayang, minyak di wajan mendadak berdesis keras, membentuk semacam simbol aneh di permukaannya sebelum kembali seperti biasa. Malam berikutnya, Mang Rohim menunggu dengan nafas tertahan. Ia tahu sosok itu akan datang. Dan benar, tepat saat langit menggelap sempurna, suara sendal menyeret terdengar pelan. Perempuan itu muncul dari balik gang. Tubuhnya tetap tertutup kabut tipis, wajahnya masih tak bisa dikendali. Namun kali ini, Mang Rohim tak langsung memberinya tahu. Ia bertanya pelan, hampir berbisik. "Sudah cukup belum bayaran saya?" Perempuan itu terdiam, lalu angin berputar pelan di sekitar mereka. Suara berdesir pelan menjawab, "Kami belum puas, kau masih akan laris sampai kami selesai mengambil semuanya." Sosok perempuan itu berjalan pergi, namun kali ini tak langsung hilang.
ia melangkah ke gang sebelah lapak, menuju rumah Bu Amah, istri Mang Rohim. Mang Rohim terperanjat, nafasnya tercekat, tangannya gemetar hebat. Ia tahu perjanjian itu tak hanya menagih dagangannya, tapi juga yang lain, yang lebih berharga, yang selama ini ia coba lindungi. Perjanjian dengan yang gaib tak pernah murah, dan kali ini yang diminta bukan lagi makanan, tapi darah dari rumahnya sendiri. Perjanjian itu tak hanya menagih dagangannya, tapi juga yang lain yang selama ini ia coba lindungi. Langkah perempuan berjubah itu semakin dekat ke arah rumah. Tapi sebelum ia menyentuh pagar, tubuhnya tiba-tiba lenyap, menguap ke dalam gelap, meninggalkan angin dingin yang menyusup ke sela-sela pintu. Pagi itu, udara terasa tak seperti biasa. Angin kering bertiup pelan, langit mendung meskipun matahari belum muncul. Mang Rohim yang biasanya membuka lapak dengan tenang, kini tampak gelisah, matanya sembab, wajahnya pucat. Ia menyalakan kompor lebih cepat dari biasanya, seperti ingin menyibukkan diri agar tak memikirkan malam sebelumnya. Tapi entah kenapa, minyak di dalam wajan tak mau panas. Bahkan saat api sudah menyala besar, cairan itu tetap dingin, seolah menolak mendidih. Saat azan subuh menggema dari masjid kecil di ujung gang, tiba-tiba wajan di hadapannya bergetar sendiri. Suara denting sendok sayur jatuh ke lantai mengagetkannya, dan tanpa aba-aba, minyak itu menyala sendiri. Bukan sekadar percikan api, tapi ledakan kecil, seakan ada bensin yang tumpah ke dalamnya. Api menyambar kain lap, lalu menjilat bagian bawah meja kayu. Mang Rohim refleks mundur, tapi apinya sudah bergerak liar membentuk semacam pola melingkar di lantai. Dalam cahaya api itu terlihat sekilas sosok hitam tinggi menjulang berdiri di belakang lapak, diam, mengawasi. Warga mulai berdatangan, beberapa mencoba membantu, menuangkan air, tapi air itu tak mampu memadamkan api, justru membuatnya makin besar. Astagfirullah, ini bukan api biasa, seru salah satu warga yang langsung lari ke masjid memanggil Ustadz. Tak lama kemudian datanglah Ustadz Salman membawa sebotol air ruqyah. Ia berdiri di depan api itu dan membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Dan saat air disiramkan, barulah apinya surut perlahan, tapi meninggalkan bekas hangus berbentuk tangan besar di tengah lapak. Mang Rohim terduduk, penuh debu, lelah, tapi bukan karena kobaran api, melainkan karena jiwanya mulai kalah oleh rasa bersalah. Ia ditanya, "Apa sebenarnya yang kamu lakukan selama ini, Kang?" Tapi bibirnya keluh, matanya memandang kosong pada bekas lapak yang kini nyaris tak bersisa. Di dalam batinnya suara itu kembali terdengar, "Kami belum selesai, kau sudah kami beri banyak, kini giliran kami mengambil." Malam harinya, Bu Amah mendadak jatuh sakit. Tubuhnya panas seperti bara, tapi tak ada tanda-tanda medis apapun. Dokter desa angkat tangan. Ia meracau menyebut-nyebut nama orang yang tak dikenal. "Jangan bawa aku ke pohon itu, aku gak ikut. Aku cuma numpang masak." Mang Rohim hanya bisa duduk di samping ranjang, menangis diam-diam. Ia tahu, semua ini bukan sakit biasa. Dan ini bukan lagi soal dagang. Di tengah malam yang sunyi, ia kembali ke dapur, menatap piring sesajen yang kini retak dan gosong sebagian. Bau kemenyan sudah tak ia hirup lagi. Yang tertinggal hanya hawa dingin dan satu suara yang mengerang pelan dari pojok gelap. "Waktu hampir habis, bawa kami satu jiwa, atau kami akan ambil semuanya." Ketika manusia mulai menukar keputusasaan dengan perjanjian gaib, ia tak hanya mempertaruhkan rizkinya, tapi seluruh keluarganya. Suara itu bergema dari pojok dapur, mengalun seperti napas dari liang kubur. Mang Rohim berdiri terpaku, tubuhnya lunglai. Ia menatap lantai yang retak, piring sesajen yang kini hancur berkeping-keping, dan bau amis yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Padahal
tak ada darah di sana. Tangannya gemetar. Ia sadar, pilihan itu bukan ancaman kosong, karena Bu Amah kini terbaring di kamar, diambang hidup dan mati. Dan suara gaib itu menginginkan satu hal, nyawa. Pagi belum datang, tapi suasana rumah sudah gelap seperti malam ke-12 di bulan mati. Mang Rohim duduk bersimpuh di depan ranjang istrinya. Ia menggenggam tangan yang semakin dingin, pucat dan tak bergerak. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi lantai yang berderit tua. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, bibirnya bergetar memanggil Tuhan. Ya Allah, aku salah, aku bodoh. Aku cari rezeki tapi aku tinggalkan Engkau. Ampuni aku, ambil aku, jangan istri saya. Di saat itulah terdengar ketukan keras dari arah pintu depan. 3 kali, berat, lambat, seperti palu yang menandai waktu eksekusi. Dengan langkah terserat, Mang Rohim membuka pintu rumah. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya kabut tebal yang turun lebih cepat dari biasanya. Namun di tengah kabut, samar-samar muncul sosok perempuan berjubah yang dulu selalu datang ke lapaknya. Tapi kali ini, wajahnya terlihat jelas. Tak ada mata, tak ada mulut, hanya kulit putih pucat yang membungkus tengkorak kering. Ia menunjuk ke dalam rumah, tepat ke arah kamar Bu Amah. Janji belum lunas. Kami hanya mengambil yang sudah disepakati. Mang Rohim jatuh sujud. Ia membaca doa sekuat yang ia bisa. Suaranya parau, terbata, namun tulus dari dalam lubuk terdalam. Tangannya gemetar, dadanya sesak, tapi ia tetap menyebut nama Tuhan berulang-ulang, berharap masih ada pintu ampunan. Tiba-tiba, lantai bergetar. Lampu kamar padam. Jendela-jendela menutup sendiri. Dan sesosok makhluk besar menyerupai bayangan kelam muncul dari balik tembok. Tangan hitamnya menyentuh dahi Bu Amah. Tapi sebelum menyentuh penuhnya, suara azan subuh terdengar dengan sangat nyaring, mengguncangkan seluruh ruangan. Makhluk itu menjerit. Perempuan tanpa wajah memudar. Kabut tersedot ke arah langit-langit. Lantai berhenti bergetar. Dan tubuh Bu Amah terbatuk pelan. Matanya perlahan terbuka. Mang Rohim menatap istrinya dengan mata merah basah. Ia tahu ini bukan karena kekuatannya, bukan karena amalan yang ia miliki, tapi karena taubat tulus yang datang sebelum napas terakhir. Lapaknya kini tinggal puing. Warga mulai tahu yang sebenarnya, tapi tak ada yang mencemooh. Justru mereka mulai berhati-hati membeli dan berjualan. Semua mulai saling mengingatkan. Mang Rohim tak lagi berjualan gorengan. Ia memilih membantu membersihkan masjid, menyapu halaman tanpa diminta. Ia tak bicara banyak, tapi setiap selesai sholat, ia berdoa lebih lama dari siapapun. Di salah satu rak buku masjid, tersimpan sendok gorengan berkarat, tak pernah dipakai, tak pernah dipindah. Ustadz berkata, biar tetap di sana, sebagai pengingat bahwa rezeki yang salah jalan bisa jadi jalan ke akhirat yang menyakitkan. Banyak orang mengejar rezeki tanpa peduli dari mana datangnya, tapi hanya sedikit yang sadar bahwa rezeki yang tak halal membawa azab perlahan-lahan. Rezeki yang diperoleh lewat jalan sesat takkan pernah membawa berkah. Yang datang cepat bisa pergi lebih cepat bersama azab yang tak terduga.